kita bicara, kita lanjut saja, tidak menyimpan waktu sayang, karena ini materi yang amat sangat dalam. Ya, sebelum kita masuk pada materi, izinkan Bunda mengajak kita semua untuk mendasari belajar kita hari ini. Hari ini di materi ini, satu, bukan sekedar mengoptimalkan kecerdasan berpikir, tapi harus mampu mengoptimalkan ketajaman iman. Titip ya, titip kalimat ini. Jadi kita tidak sekedar dituntut cerdas untuk belajar teori ini, materi ini, tapi kita dituntut untuk mempertajam iman. Karena banyak orang yang cerdas tidak mampu dia masuk ke ini, ke materi ini. Sebab itu sehebat-hebatnya fakultas kedokteran, sekomlaut-komlautnya mahasiswa kedokteran, itu tidak pernah ada mereka buka praktek penyakit dengki. Ibu tanya deh, spesialis. Kira-kira di fakultas kedokteran mana yang ada jurusan khusus jurusan penyakit riak, khusus jurusan penyakit hasut? Kalau ada, jadinya jadi favorit dah ya. Kenapa? Karena ternyata izin Bunda Teteh, manusia kekinian itu sedang sakit. Survei membuktikan, kita kemarin bikin survei sebanyak 2.500. Dikirim iwan di majelis salim WRV, nanti dia mau dibagi kehabisan ininya kertasnya itu 2.500 kita sebar melalui para penyuluh. Jadi ada daerah-daerah tertentu ternyata la haula wala quwata. Kenapa? Izin ya saya menyampaikan, kenapa materi-materi yang berbicara tentang hati, tentang rasa itu selalu penuh dengan jamaah. Contoh misalnya Sony Abuki, kalau sudah itu penuh, eta mah dukating penuh anu dek taklim, dukating penuh anu rek selfie, dukating penuh memang wah Sony Abukim gitu kan. Nggak tahu, saya tidak tahu. Tapi mereka yang datang adalah mereka yang sakit. Ini kata beliau. Jangan dikira ibu-ibu yang datang pada kajian-kajian khusus tentang hati ini adalah ibu-ibu yang benar butuh ilmu, tapi mereka sakit cari solusi. Masih mending loh solusinya di majelis ilmu di masjid, kumaha lamun solusinya kedugem. Kan tidak sedikit mereka-mereka yang akhirnya, makanya Bunda titik kita belajar kali ini khususnya bukan tidak boleh tak kudu cerdas ayo lompat mamal ke hati ya, tidak terlalu mengasah kecerdasan otak, tapi harus mempertajam iman. Titip dulu. Karena nanti orang-orang yang cerdas mah banyak, tapi semakin cerdas justru semakin sakit kalbunya, ya kan? Cerdas tuh tahfidz Quran 30 juz, selesai belajar tafsir dari berbagai mufassir, bahkan buku tafsirnya sederet dia punya. Tapi kok bisa ya? Dia yakin mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka saya pernah ilustrasikan kalau Abu Jahal, Abu Lahab mendengar kalimat ini, jigana mereka ngarenjak di alam kubur. Ya kan? Karena sudah punya komitmen. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kan gitu. Sudah jelas lakum dinukum waliyadin. Kok muncul tiba-tiba pernyataan dari tahfidz, dari yang hafidz Quran itu, yang sekolahnya S2 S3-nya tidak di dalam negeri ke sana, tapi pulang-pulang kok bisa mengatakan semua agama benar? Sakit. Orang kayak begitu sakit. Bagus. Kok bisa komitmennya hijab itu hanya budaya Arab? Yang penting mah orang mah geus teu menarik, cek saha ukuran menarik yang teu menarik teh. Kan gaya-gaya mama begini tuh masih menarik loh. Benar enggak? Terus mama mau copot hijab itu udah tua, udah tidak menarik lah. Cek sakit. Orang cara berpikirnya sakit. Hati-hati. Kalau ada ibu yang berperan di rumah tangga, merasa anak itu adalah milik, kemudian ingin sekendak didikte, sakit loh. Hati-hati.
Jangan-jangan kita yang berkumpul di sini adalah jiwa-jiwa yang sakit. Kalau ada istri perempuan di rumah tangga memaksa suaminya kudu hebat jika suami orang, sakit tuh orang itu. Memaksa harus sempurna, sakit. Hati-hati. Jadi berbicara penyakit hati itu jangan sekedar hasud, ain, ini itu mah bagian dari itu mah keluar sebagai percikan. Jadi begitu Bu Ervi pun pengen ngebahas ini, waduh, udah ngasih PR lagi, tapi mencerdaskan. Jadi Bunda Devi teh nyari buku-buku kela-kela asa pernah bacanya itu teh. Bu, alhamdulillah saya dulu senang baca. Jikana lamun henteu duka kumaha, begitu Bu Ervi buka dis ngasih tema, naonnya nu kudu dibahas. Makanya di Selasa pekan kedua Bunda tuh diminta untuk ngisi di TSM. Bu, ya Allah, temanya circle pertemanan kan. Pilih cenah Bunda Devi dan mere ngasih judul abal-abal sama Bunda Devi mah lebar. Karena banyak katanya orang dikasih judul tema kemana, bahasan kemana. Saya mah ngasih sederet Bu, nuhara reset ya. Ya Allah, saya bilang ya teteh muji apa gimana, saya bilang ke panitia menantang aja banyak. Ya karena kan harus menurunkan kosakatanya, harus menurunkan diksi kalimatnya. Dilalah demi Allah pun caranya Allah teh. Saya kan diminta itu ya Teh Ervi, termasuk Bu Ervi. Ternyata saya menemukan satu buku yang ditulis oleh masih dalam bahasa Arab. Itu buku itu masa ilal lafzi fi masa ilal masalah. Baru saya temukan. Oh iya, buku nanti itu iraha deh mau lihat teh, geus koneng-koneng aja. Allahu Akbar. Jadi dalam buku itu semua lafaz-lafaz diksi itu dibahas. Saya pernah membahas kan bedanya afu dengan gofur, ya kan? Afuun, gofurun, rohufun, beda kan? Aduh, kacau ibu teh datang ke hati. Bedanya begini, akmal dengan atmam itu artinya sama, sempurnakan. Kenapa untuk haji wa atimu pakai atama yutimu? Oh, ternyata ini jadi nadeg-deg tuh kayaknya ya Allah, setiap ada persoalan pasti mau kasih solusi. Saya harus cerdas gitu Bu. Jadi Bunda Teteh itu sama dengan Bunda Devi belajarnya saya kemarin, Bunda Teteh hari ini. Terima kasih ya sudah membersamai Bunda, bertugas menjadi khalifah, dicerdaskan dengan berbagai tuntunan, bukan tuntutan. Kan kalau tidak ada permintaan tema, muali aja ya. Termasuk kalimat ini, ternyata memahami yang disebut dengan penyakit hati itu tidak butuh kecerdasan terlalu berlebihan, bukan tidak boleh cerdas, tapi yang paling dibutuhkan adalah ketajaman iman. So, nanti bicaranya iman. Itu ya, contoh tadi banyak orang yang sakit. Jadi kalau ada Bunda Teteh udah tahu ada kajian menarik, misalnya resep keilmuannya, malu saya mah datara kadinya jadi malu ngamimitian, sakit jiwanya. Jangan-jangan kita teh jiwa-jiwa yang sakit ya. Hati. Mau ke masjid teh aduh baju mananya? Aduh banyak teh. Jangan-jangan kita teh sedang sakit. Maka yuk kita kenal dulu apa penyakitnya, apa gejalanya. Kalau sudah ketahuan gejalanya, bagaimana cara menganalisanya, kemudian dokter mana yang harus kita tuju. Kan nggak mungkin Teteh telinganya yang sakit datang langsung minum obat sakit perut, nggak mungkin. Jadi nanti Al-Quran itu petunjuk-petunjuknya. Ini loh obatnya, ini cara mengkonsumsinya. 1 hari 3 kali 1, kade ulah 3 kali 3 atau 1 kali 3, 3 kali 1. Kan ada ya, kita minum obat 1 teh sudah enak gitu. Kemudian pakai logika baru minum 1 udah enak, mending sekalian diminum agak enak. Tidak begitu ya, nanti turunkan itu. Makanya seperti biasa kalau kali ini belum terselesaikan,
maka kita akan melanjutkan kajian-kajian ini. Jadi kita akan turunkan apa saja sih yang termasuk penyakit hati menurut kurikulum Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga gampang nanti kita menganalisisnya. Mau pakai dokter bedah yang mana? Kan gak mungkin melahirkan pakai bedah tulang. Luas satu anaknya kayak gitu ya. Walaupun banyak dokter spesialis bedah itu kan ada bedah tulang, ada kandungan, ada ini, ada itu dan yang lain-lain. Nah, kita mau pakai pisau yang mana nanti? Nah, begitu selesai tema ini, maka diharapkan kita semua menjadi orang-orang yang kembali lahir sebagai manusia-manusia yang disucikan oleh Allah. Ya, jadi kalau besok ada nempel lagi virusnya, kikis lagi, nempel lagi, kikis lagi, gitu maksudnya dengan tema ini. Ibu-ibu ini tidak ada satupun yang berterima kasih sama Bu Ervi tentang tema. Terima kasih ya, kita sampaikan Bunda mewakili. Terima kasih tim Majelis Taklim Syurga yang sudah selalu melahirkan inovasi-inovasi keilmuan yang insya Allah kita bedah bersama di sini. Jadi kalau misal Bunda ngebedah sebagai dokter anestesi, nah ibu-ibu mau ngambil dokter apanya? Saya mah juru foto lah karena nawan. Oke ya, yuk. Untuk membahas materi ini, Bunda akan mengawali dulu dari visi dan misi kehidupan kita. Kan tadi tidak terlalu mengedepankan kecerdasan berpikir, tapi pakai ketajaman iman. Nah, maka kalau imannya mau diasah supaya tajam, kita harus tahu visi misi hidup kita itu apa. Kan dalam organisasi suka ada visi misi ya. Walaupun eta teh copy paste we nu dulu teh pokona mah pengurusna we nu dirobah. Jadi memang tidak ada hukum yang berubah gitu deh we. Ya, kita pakai kacamata imannya. Apa visi kita, apa misi kita? Yang tahu? Boleh dong ngacu yang tahu. Ayo jangan bengong. Ya. Jangan bengong. Masuk surga. Masuk surga. Keren. Ya kan salah kita naon, Pak? Baik, ya. Visi dulu. Visi kita buka di Quran surat Al-Bayyinah. Surat keberapa? Ayat 5. Al-Bayyinah surat keberapa? Yang bawa Quran boleh dicek. Lam yakunil ladzina kafaru surat keberapa? 98. Quran surat 98 ayat yang kelima. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ayatnya hafal ya insyaallah. Baik, ini visi dulu. Jadi masuk ke materi itu kita belajar ini dulu. Bagaimana sih supaya hati kita teh tidak kena dengan penyakit? Kenali dulu visi hidup kita teh itu apa? Visinya satu, kata Allah, visioner. Pernah dengar kalimat visioner? Kudu visioner atau kita tulis mukhlisina lahuddin. Ini lengkapnya ya. Mukhlisina lahuddin. Kita garis bawahi. Baik. Ada di Qurannya? Oke, sudah ya. Sudah ketemu. Visi kita itu. Makanya tadi Bunda katakan, jadi orang beriman itu harus bahagia. Karena semuanya sudah ada, tinggal kita mau buka aja. Buka Qurannya, dipahami, dipelajari, diamalkan gitu. Jadi tidak usah cari visi.
Kan kita suka gini ya kalau ngebentuk organisasi, namanya fisiknya pendapat diramu disatukan kan gitu kan. Nah kita mah gak usah nyari, Allah langsung yang memberikannya. Visi kita itu kata Allah mukhlisin. Ini dulu makanya Bunda garis bawahi kalimat lengkapnya mukhlisina lahuddin. Tapi kita garis bawahi dulu kata mukhlisin. Fokus, kita turunkan. Yang suka ikutan kajian online ini sudah. Makanya tadi kata Heti, pengalaman Anda pasti sudah punya catatan. Nanti catat. Fokus. Ini dulu, mukhlis. Ada nama bapak yang Pak Mukhlis? Ada. Etatnya orang yang visioner pokoknya. Tapi dah Bunda nggak huleng wae bapak etat. Ada. Tidak sesuai. Kata mukhlis, mukhlisin itu jamak. Itu dasar katanya atau kata dasarnya kholaso. Sifat perbuatannya ikhlas. Jadi ikhlasnya dari sini. Ya. Kata dasarnya kholaso. Sifatnya ikhlas. Pernah dengar kata ikhlas? Oh pernah bisa. Sing ikhlas. Kalau resah kita ada pun lancek namanya Pak Ikhlas. Ya. Bila ikhlas ini kita belajar dulu dari kata dasar ya. Bila ikhlas ini bisa dijaga. Nanti kita jelaskan, bahas apa itu ikhlas. Bila ikhlas itu, jadi ikhlas itu sifat bisa dijaga. Bu, kira-kira menurut Ibu sifat bisa berubah nggak? Bisa banget. Ibu punya kerudung hitam, sering lama-lama buyar kan? Ya enggak? Asa jadi kieunya hideung teh. Makanya nanti ada hitamnya teh yang hitam banget kan disebut apa ya dalam dunia kain maksir black saking hidung. Nah ini mah hidung nage hidung pisan gitu ya. Bila sifat ikhlas ini bisa dijaga dan nanti menjadi generator pemacu ya, dijaga ikhlasnya tumbuh terus muncul jadi pemacu terjaganya amal soleh. Jadi dengan sifat ikhlas ini yang dijaga, amal solehnya terjaga, sifat-sifat baiknya terjaga gitu kan. Maka turun dari mukhlis jadi mukhlas. Ini mukhlis pakai di sini mukhlas. Nah tuh indahnya kalimat Quran teh berubah saja satu harokatnya maknanya beda. Nah, nanti kita belajar ya sambil terus membahas materi-materi itu kita belajar. Ya. Baik. Kita kembali, jadi visi kita semua, saya berani menyebut kita ini mah ya, visi kita ini kata Allah mukhlisi lahuddin. Mada kita mah sudah beragama Islam kan, yang duduk di sini ada yang non muslim ya gitu ya. Jadi maksud Bunda ini dipisah dulu, kesini dulu karena yakin ini kita pasti sudah di sini. Mata kadir oge saya teh muslim udah muntah muslim mau kita ya. Ini visi kita. Siapa yang membuat visi ini? Siapa yang membuat visi ini? Allah. Kan dari Quran. Quran kan bukan buatan manusia. Jadi
yang sudah membuat fisik hidup manusia itu, yang menciptakan manusia itu sendiri dari bahan yang tidak ada menjadi ada, lalu mendesain hak ciptanya dengan desain yang begitu indah, karya seni yang tidak bisa diganti oleh siapapun, Allah. Jadi kalau Allah menciptakan visi untuk hidup kita itu mukhlis, sebenarnya dasar kita itu menolak atau ikhlas? Menolak atau ikhlas? Dasar kita ikhlas. Betul nggak? Dasar kita itu ikhlas. Maka Rasulullah kemudian mempertegas kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir, awas. Bunda masih banyak mendengar terjemah ini, setiap anak. Jadi ibu teh ngerasa gagah daker anak. Pada setiap yang terlahir, maulud itu yang terlahir, maulid yang dilahirkan, walad anak yang lahir. Makanya kalau maulud itu bulan apa? Maulud, bukan maulid. Yang lahirnya siapa? Rasulullah. Nanti kalau bulan maulid kita jelaskan. Sekarang kan bukan maulid kan, sekarang Zulkijdah. Ya. Dan menarik loh Bun, kenapa tema ini mesti muncul di Zulkijdah? Kira-kira ada yang bisa sedikit memberikan referensi sama Bunda Devi? Eta mah hoyong TKW dibahas. Begitu kan? Kenapa tema ini muncul di Zulkijdah? Ya, buat tema Bu Ervi barangkali ada inspirasi kenapa Bu Ervi mengajukan tema ini kok di bulan Zulkijdah? Kaitannya harus pikir sekarang. Keikhlasan. Pengen aja Bunda karena ngelihat masyarakat yang sakit. Menarik. Tapi ada sesuatu yang demi Allah. Catat baik-baik, demi Allah saya dapatkan itu tidak belajar melalui baca buku. Kenapa? Saya kan selalu nanya betul teh makna gitu. Kenapa kok muncul di Zulkijdah? Sambil baca referensi, nyari-nyari catatan gitu. Ieu naon sih nu kudu diturunkeun, naon kudu dibaca, ngelihat takta kayu taktiku, tabaya tubuh YouTuber. Ini para ulama ngomong tentang penyakit hati itu apa aja. Mudah-mudahan nanti bisa saya saring gitu kan, disesuaikan dengan situasi kondisi. Ini gaya ini gaya ini, oh ini membahasnya di sini. Itu kan jadi referensi. Ya Bu ya? Masya Allah. Ternyata tiba-tiba inspirasi itu masuk ke satu ruang. Masya Allah, Masya Allah. Bulan Zulkijdah, bulan Zulhijjah adalah bulan haji, di mana semua orang sedang akan dikumpulkan di Arafah yang berhaji. Tapi kan jumlah yang berhaji tidak lebih banyak daripada yang tidak haji. Betul nggak? Betul nggak? Kira-kira pertanyaannya, mungkin nggak terhapus kotornya alam semesta dengan orang-orang yang hanya berhaji, di mana jumlahnya yang berhaji tidak lebih banyak daripada yang tidak berhaji? Mungkin nggak terhapus tuh alam semesta dari kotornya penyakit-penyakit hati? Ilustrasinya, dulu Hajar Aswad itu putih, bahkan seputih susu. Hadisnya sahih kok. Begitu diturunkan seperti meteor lah gitu, nanti kalau ahli-ahli astronomi mah bisa bicara tentang ini. Itu putih Bu. Jadi yang dibawa di sorbannya Rasulullah ketika bertengkar 4 suku kuat, Khazraj, Aus, kemudian Yaman, bertengkar siapa yang berhak menempatkan Hajar Aswad ini. Itu Rasulullah berjalan dengan tenang menghamparkan sorbannya, dan batu itu masih putih, abyad disebutnya. Putih kayak susu gitulah. Susu kan tidak bening kan? Ya.
bewek lah gitulah kayak gitu ya, seputih-putihnya batu kan beda dengan putihnya ini itu ya. Nah lalu kata Rasul, 4 kepala suku pegang ujung-ujung sorbanku, silakan kita bareng-bareng ke sana. Dan Rasulullah yang menempelkannya. Umar bin Khattab komen, demi Allah kalau tidak, maaf, selesai ditempelkan Rasul menciumnya. Umar langsung menunjuk, demi Allah kalau tidak aku melihat Rasulullah yang mencium, sudah amat aku mencium, kamu hanya bantu kok, kata Umar bin Khattab. Tapi aku takzim dengan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Jadi saya belok dulu ya. Lalu kenapa menjadi hitam? Masya Allah. Ditanya dong oleh sahabat kepada Rasulullah, dan ini banyak yang tidak dijelaskan sekalipun di manasik. Di jamaah kan yang ngelihat tapi tidak tahu apa yang harus diminta saat berdiri mengangkat tangan Bismillah ya Allahu Akbar. Itu tuh hatinya di mana? Hanya lafaz. Kasihan banget. Kasihan. Ditanya dong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti orang mencium kan gitu kan? Sampai nggak tahu saya benar atau tidak, terviralkan dirilkan seorang bapak meninggal gara-gara terinjak-injak. Yang sedang umroh itu memaksakan ingin cium Hajar Aswad sampai istrinya pingsan ngejerit-jerit. Walau alam benar atau tidak, tapi terviralkan aja. Ya Rasulullah, apa nanti akan berubah karena orang akan mencium gitu kan? Kata Rasulullah, yang akan merubah warna ini menjadi hitam. Jadi Rasul tidak menjawab gini, apakah akan berubah karena nanti orang mencium maksud jadi kotor? Rasul tidak menjawab pasti berubah atau pan kotor, tidak. Kata Rasul, yang akan merubah ini menjadi hitam itu bukan pada pewarnaan, tapi pada hati setiap orang yang datang ke tempat ini. Dalam rohnya. Kira-kira apa semua orang yang datang di sana ikhlas menjadi hamba Allah? Bahkan dekat pikirin dia punya penyakit hati. Tidak terfikir bahwa dia maaf pernah jelek ke tetangga, pernah tidak akur dengan saudara. Bahkan boleh jadi uang yang dia pakai untuk perjalanan ibadatnya itu adalah uang yang melahirkan tangisan anak yatim dan doa, Pak, tidak kering-kering sampai dia bisa berangkat, mengambil hak orang lain. Masya Allah, mengambil hak orang, porsinya, uangnya. Dia tidak malu kursi yang dia duduki di pesawat itu sebenarnya kursi hak orang lain. Terus dia datang ke sana mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dijawab langsung oleh Allah di hadis punya labbaik, aku tidak mengundangmu, malu kata Allah, aku mengundang tipe orang seperti kamu. Hanya dulu kok pada hati kita, karena fisik kita ini. Hati-hati Bu, hati-hati. Dan bukan hanya nanti, lalu kita sholat kan kita. Sebelum sholat kita qomat dong, qad qomatis sholat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qomatis sholat. Kata Allah, benar mau cari bahagia, gening sholat teh kamu malah jauh dari aku karena sholatnya hanya cari prestise. Salat hanya digunakan untuk minta doa supaya jabatanmu lebih naik, hartamu lebih banyak, anak-anakmu lebih ini, lebih itu, lebih ini, lebih itu. Hatimu kotor, kau lihat enggak? Maka kata Rasul, nanti mengotorinya bukan karena dicium, tapi dari hati-hati yang kotor. Pertanyaannya, mungkin nggak kita ikut meneteskan noda hitam itu? Mungkin aku udah datang ke sana teh cangka hati. Dan di mana sih nate ngapal ke labbaik Allahumma labbaik we unggul. Ya. Sehingga gogorokan doa dipimpin kan meminta hati kita tuh bukan lisan orang lain. Benar enggak?
Dewi hanya ingin, oh Allah ingin membersihkan kita, kamu yang tidak berhaji, berbersih hati ya, supaya mendapatkan fasilitas doa dan kemuliaan seperti mereka yang wukuf di Arafah. Itu jawabannya. Oh ini Rob maknanya teh. Makanya luar biasa itu. Dan saya senang karena yang hadir hari ini jauh lebih banyak ketimbang sebelum-sebelumnya. Duka teh keur garering mureun hatena. Duka teh keur garering. Kan lagi cari obatnya. Iya benar. Nah, ayo. Apa arti kholasok? Ya. Bu, dalam diksi bahasa Indonesia yang lebih dekat itu kali, kalau Teteh Bunda nanti ada yang bisa cari kamus lebih dekat, maka kasih tahu Bunda Devi. Itu Bunda sih nyebut dengan kata bening. Seorang Sunda mah ngagencelang. Heran masih lebih umum ya. Kalau ngagencelang mah ngagencelang bening sampai dasarnya ada apa teh kelihatan gitu. Saking beningnya. Itu kholasok. Ya. Jadi kalau sudah bening, itu dasar itu sampai kelihatan. Kalau fisik hidup kita itu mukhlis, yang kholasok tadi, maka Bunda yakin kok kita akan bisa menatap isi kolbu kita sampai hari ini teh seperti apa. Sehingga kelihatan saking beningnya, kok ada ini, kok ada ini, kelihatan. Padahal bagi yang lain mah gelek-gelek aja minum. Lo penting mah air ini teh baru dari dispenser misalnya, baru ini dianggap bersih, gelasnya juga tadi kan baru ngambil. Tapi orang yang mukhlis dia akan melihat, ternyata ada ininya. Bunda Teteh pernah gak begitu ngeluarin air dari dispenser yang galon yang baru dikeluarin, ada ya nu ngabrul gitu, pernah? Bagi yang tidak peka mah tidak akan bisa melihat. Kenapa? Ada baru dari galon, masa sih ada kotornya? Kan tadi masih disegel kan. Tapi bagi orang yang tajam imannya, dia kan lihat, ini masih tetap ada ininya ya. Pernah? Nah ya. Nah itu yang namanya tuh kholasok. Bening, jernih, gitu. Sehingga dasar itu kelihatan saking bening-beningnya, sampai saking beningnya nggak perlu mirror, nggak perlu kaca, didinyalain kaca teh. Dan yang menarik itu kan ada singa yang mau minum, datang ke sebuah sungai, bening airnya, dia tidak jadi minum. Kenapa? Karena begitu kepalanya mau mengambil air, dia melihat bayangannya sendiri, dia pikir dia sedang diancam. Balik. Kata temennya, kenapa aku nggak jadi minum? Di sana teh musuh banyak. Saya baru gini aja dia sudah ada di depan saya. Kan diri kamu. Jangan-jangan ada yang dalam kehidupan ini lari dari masalah karena merasa bayangan itu adalah musuh yang mengancam. Nah Bu, ngabahas kita Bu, kalau ngaji dengan surga abadi mah dalam teh. Dan gak ada yang ngebahas begini so. Paling langsung hasud, nih cirinya, nih ini nih hadisnya, beres. Pulang teh ibu teh apal we hasud, tapi tidak tidak belajar ngedeteks pada diri ayat teh eta. Sehingga kalau ada orang yang melurus ke teh kasihkum, jika manehna wae punya surga, tenang we. Gak mau dibenerin teh. Hati-hati Bu. Jangan-jangan kita seperti singa yang tadi. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kenapa? Karena menganggap bayangan diri itu adalah musuh. Bu, Ibu kalau mengejar bayangan bisa? Bisa kan? Jadi caranya gimana? Balik. Ibu lagi kesini, bayangan kan di sana, balik, nanti dia ngikut. Benar nggak? Jadi hidup itu filosofis
fokusnya jangan ngejar bayangan, biarkan bayangan yang mengejar kita. Caranya bagaimana? Balik menjadi hamba Allah, jangan menjadi hamba dunia. Jangan menjadi hamba kesibukan, jangan menjadi hamba pekerjaan, jangan menjadi hamba untuk diatur oleh siapapun. Cukup Allah yang mengatur kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Tada arah rapal wirid nama. Teka hati eta wirid teker di mana? Setuju? Jadi ibu kalau sedang kencang-kencangnya ngebayangin sesuatu, balik biar dia yang ikut. Jangan maksa. Allah. Semakin ini dia semakin cepat. Kita melangkah dia ngajauhan. Oh, jadi ibu mau sampai kapan? Balik aja. Kamu yuk yang ikut saya. Balik. Ya Allah, rezeki engkau pasti cukupkan. Kok gak mungkin saya diciptakan hidup tanpa diberi rezeki. Ilmu pas saya dipertemukan loh ya Allah dengan tempat bertolak ilmi. Orang lain pasti saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Terus balikan. Karena kita diciptakan oleh Allah itu untuk menjadi misi kita. Ini sudah saya tulis di sini misinya. Misinya apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa surat apa? Surat apa? Az-Zariyat. Ayat ke Az-Zariyat itu surat ke-51 ya. Pelarian ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna, biasanya di HP aja cari wa ma khalaqtul jinna wal insa, keluar ayatnya. Ayat nama tos tiasa tabayan tubuh YouTubean lah gampang. Instagram. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 28 ya kalau enggak salah. 5. Surat Az-Zariyat. Ya, ayat ke-56. Nah, gitu. Ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Jangan mikiran jin ya, kan jin sudah mikir sendiri, kita mikir sendiri. Bisiri waktu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk sekali lagi, kecuali untuk Bu Aisyah, Bunda Devi ngulang-ngulang kencan benar. Udah kecuali hayo ke ibadah gas buku salah. Bu, ibadah mah tulisannya gini. Abada. Nah, gara-gara nemu buku jadi segala salah. Abada itu ibadah. Nah, ibadah ini aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku. Mas, bukan untuk ibadah, untuk menjadi hamba. Banyak orang yang bisa ibadah tapi tidak memposisikan diri mereka jadi hamba. Banyak. Betul? Jadi kita diciptakan oleh Allah. Awas, misi. Tadi fisik, sekarang misi. Untuk apa misi hidup kita? Menjadi hamba Allah. Nanti ibu kalau ngajinya sudah begini, datang ke majelis ilmu lain pun akan merasakan cawera. Tapi ulah nyebut cawera. Biasa we ikuti karena pasti ada baiknya. Tapi maksud Bunda, ketika Bunda Teteh belajar lebih dalam seperti ini, menerima yang lain itu kita lebih bisa kita gregetnya gitu. Ya. Yang jujur kalau Teteh Bunda ngaji di yang lain terus ketemu Bunda Devi pasti komen. Yang menarik tuh kemarin Teh lagi manasik WRD itu hanya ketemu Bunda Devi aja orang aja heboh sampai distatuskan alhamdulillah ketemu Bunda Devi Ustazah favorit lah balik Bunda Devi itu saja ketemu di mana, tapi alhamdulillah berarti banyak fasilitas
surga. Berkesan. Baik, jadi misi kita apa? Misi kita apa? Jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah. Misi kita itu untuk menjadi hamba Allah. Karena banyak orang yang ibadah tapi jadi hamba harta, hamba pekerjaan, hamba sholatnya mas sholat tapi sholatnya kehelak, kedei, can beres. Dia sholatnya ibadah kan? Tapi hamba Allah bukan. Bukan, karena pada saat Allah memanggilnya, dia masih dengan urusan dunianya, berarti dia masih jadi hamba dunia. Salah. Maka nanti disindir oleh Allah. Alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka. Kenapa celaka? Karena sholat yang dilakukannya tidak memposisikan diri dia menjadi hamba Allah, masih berperan menjadi hamba dunia. Maka kuncinya, kalau kita ingin meminta kepada Allah, cepat direspon oleh Allah. Begitu minta direspon, begitu minta direspon, cepat respon panggilan Allah. Dan Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu akan merespon secepat mereka merespon aku. Lebih cepat, aku lebih cepat. Salat misalnya, begitu Allah memanggil, cepat respon. Izin. Tapi ini diulang ku Pak Gubernur. Saya dimarahin di Bapak. Diulang. Belum dijanjikan dikasih apa-apa, baru khusus dapat undangan. Jam 8 di undangan. Kira-kira persiapan jam berapa? Jam 6 udah ada di sana. Jam 6 udah di sana. Iya. Oke. Kalau itu mandinya jam berapa? Sebelum subuh. Sebelum subuh. Udah mandi, pilih baju bagus. Ya bagus dalam tanda kutip ya. Iya. Disiapin segalanya. Tante can tahu rek berenang. Hanya undangan khusus. Begitu responsifnya kita dengan segala perlengkapan yang mampu membuat diri terhormat. Jam 6 teh bener geus di ditu. Keun sarapan mah make. Dan yang lain-lain lah, bahkan mungkin bekal sarapannya teh. Hati-hati, saya akan bicara menuju ke sesuatu yang nanti memberikan kita petunjuk dengan Quran. Sarapannya dibekal, dibawa. Tapi tidak berani dimakan kan? Karena belum, kayak jam bener lah sarapan gila. Sarapan, udah itu di lipstick lagi. Ya dong, pasti aturan habis. Ya, dirapih-rapihkan lagi. Pokoknya mah istimewa kan? Karena diundang oleh siapa? Gubernur. Sudah tahu mau dikasih apa? Tidak. Sekarang Allah mengundang yang jaminannya bahagia dunia akhirat, surga dan yang lain-lainnya. Kira-kira respon kita seperti apa? Ini kalau masih banyak yang belum terjawab dari doa kita, karena mungkin kita meresponnya belum. Kalau mau pergi itu bekal cukup sorangan atau tidak? Ibu-ibu mau berangkat nih, kata Bu Ervi, ayolah healing yuk, majelis. Gitu kan? Betul Bu? Betul? Paham ilustrasi ini? Pertanyaannya, ketika kita sholat memenuhi panggilan Allah, ilustrasi dengan dipanggil oleh gubernur tadi, bahwa bekalkan ibu untuk sarapan,
bekalnya apa untuk memenuhi panggilan Allah yang diilustrasikan dalam sholat. Tanya infak sedekah kita sampai di mana sebagai bekal yang nanti di akhirat menjadi jamuan hidangan kita. Kan ada yang sholat unggul infak nama duka teh. Assalamualaikum. Ibu nah dicari rare wasir. Kan mau edging Pak, masih ada kesempatan kan? Ibu mau ketos gugur ada kesempatan kok. Kesempatan untuk berbuat baik. Catat baik-baik. Sampai Allah tahu kenapa nih orang ini tidak infak, tidak punya ya Allah. Aku tahu kapasitasnya. Maka Allah beri rezeki. Catat filosofisnya. Ketika Allah memberikan rezeki lebih dari hari kemarin atau lebih dari bulan-bulan tahun-tahun kemarin, itu tidak untuk membuat kita naik derajat menjadi kaya. Awas jangan salah. Tapi Allah memfasilitasi kita supaya bisa beribadah dengan harta itu. Kemarin kamu belum bisa ya, karena rezekimu pas-pasan. Aku tahu, sekarang aku kasih. Entong waka mobil naunnya, motor naunnya, ngabangunnya. Tanya dulu sebelum punya rezeki itu, bekal yang kau tabung untuk bertemu dengan Allah sudah mumpuni belum? Hati-hati. Cara berpikirnya yang imannya tajam itu enggak. Pokoknya mah kayak si ayahnya dapat ini langsung ke leasing, ke dealer, tinggal padahal mobil apa asalnya toh kan garasi lagi cantik ayam kan rumahnya digarang gitu ya. Maklum kan hari itu kan gak naik posisi langsung dari rumah tengukur kasumaran ningalian kamu dititipin rezeki itu. Tanya dulu, ini bekal ibadahmu bukan untuk mengangkat statusmu menjadi kaya. Kalau dari umur hari ini mundur ke belakang, kau belum menyimpan bekat, ayo gunakan ini sekarang. Aku titipin. Makanya kata Ustaz Dadi Hidayat mah jangan kecil, minta ya Allah izinkan saya bisa berzakat sebulan 25 juta. Nah penghasilannya samiliar kan 2,5%. Sok 875 juta pek yang dipakai naon sebulan bu, sebulan 25 juta hasilnya semiliar. Kalau minta ke Allah jangan kecil-kecil. Ya Allah, kita kan bekal saya nih ibu diberikan kesempatan nih bisa majelis, bisa berkomunitas dengan majelis surga abadi. Ini bukan untuk menaikkan prestise kita jadi jadi ibu ahli majelis taklim pedatos pensiun ayeuna mah abdi teh seueur kasempatan tiasa ngaji ka ditu ka dieu da ikeun tugas manteu. Bukan, tapi Allah sedang mengingatkan muliakan dirimu dengan ilmu. Belajar yang benar supaya mulia. Gitu Bu filosofisnya teh. Kenapa? Karena misi kita jelas. Apa misi kita? Menjadi hamba Awas lalu ibadah deui. Menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah. Nah, maka kalau sudah tahu visi dan misi kita, fokus. Kita masuk yang kedua. Ini boleh dihapus. Kalau sudah tahu visi dan misi kita, jadi nanti ibu dipasang status misi hidup mukhlisina lahuddin, visi hidup mukhlisina lahuddin, misi hidup ibadur rahman, jadi hambanya Allah. Tangga teh nanya, teman nanya, cik nah itu statusnya mending alus nih sekarang mah berubah. Kalau sudah tahu ini, visinya sudah tahu, misinya sudah tahu. Misi kita ibadur rahman, hambanya Allah. Nanti di surat Al-Furqan ada. Ya, surat ke-25. Wa ibadur rahman alladzina tidak hamba-hamba Ar-Rahman itu apabila berbicara dia selalu lembut. Nanti lihat ayatnya. Di surat Al-Furqan ada.
Wa ibadur rahmanil ladzina idza daraba fil ardi, kalau nggak salah begitu deh. Nah, jadi monolognya surat 25 ibadur rahman aja tulis. Ibadur rahman, nanti dia keluar. Kalau visi misi kita sudah jelas, visinya mukhlisi dari kata khalasa. Misinya ibadur rahman. Mempelajari ini kita tidak terlalu memacu kecerdasan otak, tapi mempertajam iman. 63. Oh, nanti Ayat 63 ya. Wa ibadur rahmanul ladzina. Ini kata ini ya. Kata belum buka Quran. Coba lihat di Quran. Surat ke-25 Al-Furqan ayat 63. Coba. Bukannya aja Quran teh ibadah loh. Lembar demi lembar. Ketemu tadi. Wa ibadur rahmanil ladzina sunafil ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ya, tuh ya. Itu beberapa ayat, itu ciri misi kita. Jadi misi hidup kami adalah Quran surat 25 ayat 63 sampai gitu. Pokoknya Bu, kalau status itu malaikat yang melainnya. Ya, oke. Kembali ke sini. Kembali dulu. Visinya sudah jelas, misinya sudah jelas. Maka ketika visi dan misi ini sudah ditetapkan oleh Allah di kurikulum, yaitu Al-Quran, maka diciptakanlah kita dengan kesempurnaan. Nanti itu dibahas oleh Allah di Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Ya makanya kalau ibu dekat dengan Al-Quran, aduh semua teh kejawab. Bu, mungkin ada yang pernah lihat di inset rumahnya Anissa untuk kebakaran. Habis kita sudah ke sana ya Bu. Ada satu ruangan WFB ini kehalang kaca, ininya sudah copot-copot semuanya, sudah wusus. Ternyata itu dilewati. Kenapa? Ada Al-Quran. Saya langsung tafakur. Oh, pantesan Allah mengatakan kalau kalian kenal dan dekat dengan Al-Quran, hidup itu dijaga. Karena Quran menjaga dirinya sendiri. Dirinya dia, Quran maksudnya. Diri jangan disebut makhluk ya. Api kan kertas satu. Kira-kira kalau kertas dekat api, hangus nggak? Hangus. Tapi apinya ngelewat. Jadi kalau Quran bisa menjaga dirinya sendiri, ini buat kita ya ininya. Maka kalau kita bisa dekat dengan Al-Quran, dia akan menjaga kita. Sok, di level mana ibu bisa? Baru dibaca-baca. Sanggup bacanya sekali sehalaman, baca. Naik lagi saya jadi selembar, baca. Baca saja dulu. Jangan pikir, kita idgham, ifa, iqlab, kumaha, muntah bener, ke ayat. Jangan, baca. Dekati dulu Qurannya, kenal dulu. Nanti Quran yang menjaga kita. Nah, belajar memahaminya di sini, di sebulan sekali. Kita belajar, kan biasa Bu, Pak Ibu menemui 3 kali pertemuan, asal betulnya mah pengajiannya mah begitu udah berdiri lamanya kan Ibu kan jarang datang kan. Jadi baru 3 kali, begitu pulang kepada Allah teh punya kebanggaan, saya pernah belajar memahami ayat-ayat ini. Apa? Oh jadi bunda kenging mun abis sekali datang terus 3 minggu perek. Kenging pisan atuh bukan pertemuan lagi sebulan sekali. Ibu rek rajin tiap minggu ka dieu kata aya sasa. Ya ibu masuk Yang online. ikut yang online lah yuk. Ada yang punya IG? Ya semua lah ibu. Ada yang tidak punya IG atuh nanya. Ya semua. Kalau punya asap di follow IG-nya Bunda Dewi. Ayo kita belajar bareng deh. Karena banyak yang tidak bisa Bunda sampaikan secara tatap muka ini. Itu kalau sudah masuk online dari Kabupaten Bandung,
Dia bilang masuk di DM, Bu, saya dari DP UPR, bawahannya Pak Jais. Saya ikut kajian lo sama Bunda. Terima kasih, menyejukkan. Saya bilang, nyat udah subuh. Mulai lu subuh hari kan curiga, terus di mana? Terus ngepel. Yang punya IG kalau saya tidak butuh jumlah subscriber, tidak. Ibu badai like lah. Pokoknya nama ikuti aja dulu kajiannya. Ya, insya Allah. Yuk, tak sini dulu. Dah. Kan subuh, gitu kan? PC sudah tahu. Apa PC-nya? Visi mempertajam iman. Visinya menjadi hamba Allah. Mukhlisina. Jadi ibu kenapa mempertajam di mana eta visi? Visi ketuker. Ya, cek Bunda oke, cacakan masih di sini. Halantur ngaran. Gak apa-apa ya, Bu. Mukhlis dari kata kholasok sudah dijelaskan. Misi kita apa? Ibadur Rahman. Ya, ibadur Rahman, untuk mempermudah ibadur Rahman menjadi hamba Allah yang Maha Penyayang. Nah, setelah visi-misi itu dibuat oleh Allah, maka disempurnakanlah penciptaan kita. Ya, dari setetes air berubah menjadi darah, digumpalkan, kemas jadi daging, dibentuk jadi tulang, dibungkus kembali oleh daging. Setelah itu Allah tidak menyebut proses nextnya seperti apa, hanya langsung pada kesimpulan tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Aku ciptakan bentuk makhluk yang berbeda. Jadi bukan lagi darah yang netes tadi, bukan lagi gumpalan daging yang digumpal, bukan lagi tulang belulang, tapi sudah tersempurnakan. Fokus awas. Ini gak mudah ya. Maka Bunda minta yang gak tahu boleh minum. Ya bisiin nak, dengeru. Kan tidak ada kita yang diciptakan bodoh, itu tidak ada. Ya, Bu, sudah sempurna tuh. Maka punten izin, saya minta izin. Kalau ada ibu kamu terus syukuran 4 bulanan, terus tetangganya nutara bid'ah, di mana Anda nyebut bid'ah? Pan kronologis nanti dia. Kalau Anda tidak suka, nggak usah bilang bid'ah. Ya. Tapi titip, kalau benar ibu mau melakukan itu, jangan banyak seremonial akad, make jenyen kalapak segala digambaran kumamun ke jeg juga riweuh. Tapi kan semuanya filosofis, betul? Rurujakan cenah menulada lalaki kumamun bag gebrol budak resep cengeng. Ibu udah seremonial adat kita akui, masukkan pada hukum adat, jangan pakai syariat. Karena kalau adat dimasukkan ke syariat selalu akan bentrok. Kan gitu kan? Yang syariatnya yang mana? Selesaikan dulu, jangan campur aduk antara adat dengan syariat. Saya ditegur Bu Ervi sama guru-guru saya. Kamu tehnya gitu. Kan tahu lah background sekolah Bunda Devi dari mana? Kan kita sudah dididik mana ajaran mana bukan. Ini gitu lah. Ya ditegur karena suka datang ke Raja Bab ini itu gitu. Saya bilang, Pak, orang gak akan mengerti kalau tidak dijelaskan. Kita akan merubah mindset orang untuk membedakan mana adat, mana syariat. Nanti kalau sudah paham, mereka akan bisa memilih dengan sendirinya. Sekarang apa yang terjadi? Mun ayeuna nota Bunda Devi. Alhamdulillah. Kan sanes dorakan Ibu ya, kita meluruskan. Jadi Bunda nggak setuju kepada orang yang memudahkan membid'ahkan. Teu aya di zaman Rasul ge teu aya da memang iya, tapi Rasul mengatakan antum a'lamu li umuri dunyakum. Kalau mau urusan dunia silakan kalian menginovasi urusan dunia itu.
serahkan inovasi itu kepada kalian. Kalian bermobil mangga, aku mah dulu unta. Apa kita sekarang kamar pakai unta? Irahana pina. Ya kan? Jadi mangga, hargai orang lain, tinggal kita buat kapit wilayahnya. Oh ini ada, oh ini syariat, saya pegang teguh ke syariatnya. It's okay. Tapi adatnya gimana? Mangga punya rezeki berbagi. Bismillah. Hanya titip yang kedua, materinya harus jelas, memberi edukasi kepada ibu hamil bagaimana peran ibu, apa saja doa dan yang lain-lain. Entong kalah kamana meni. Betul. Ibu kira-kira dengan sholawat yang banyak ngerti ente. Siluat, naon atuh hadina eta. Belajar yang baik, belajar yang benar. Sampaikan, Bu, peran ibu setelah hamil itu begini, mendidik anak kenal dengan Allah, ini. Kan ibu teh punya bekal dong bari hamil teh. Benar nggak? Nah, karena kita dulu tidak menemukan itu, maka nggak usah nyesek kita. Duh saya mah dulu nyukuran budak 40 hari. Duh saya mah dulu ini. Nggak usah nyesek. Kan Allah teh yang maha gopur teh. Allah tahu kamu belum punya ilmu saat itu. Maka sekarang saat keilmuan dibuka, ayo belajar. Gitu maksudnya teh. Jangan ibu bikin kapling belajar nah anu eta mah pasti kadinya naha MU. No eta Persatuan Sepak Bola Solo. Paham kan? Udah keluar dari situ, keluar. Yuk belajar bareng-bareng. Kan ada rujukannya. Oke, sudah disempurnakan ya kita. Dan tadi ya tidak tetes darah lagi. Maka setelah disempurnakan disebut dengan nafs. Apa namanya? Nafs. Nanti ibu baru tahu penyakit hati tadi mana tak ketemu zona. Apa Bu disebutnya? Nafs. Apa disebutnya? Pamacakeun. Nafs. Nafs diartikan dengan jiwa. Walau titip jiwa itu hanya pada istilah Buddhis. Islam tidak mengenal kata jiwa, Islam itu mengenal kata nafs. Tapi supaya mudah memahami, gak apa-apa lah, jiwa gitu. Ya, nafs. Fokus. Di sini belum ada apa-apa, Bu. Baru bentuk yang sudah disempurnakan. Ya, di sini. Bentuk yang sudah disempurnakan itu untuk apa? Mewadahi ruh. Di usia berapa ruh itu ditiupkan ke Allah? Usia 120 hari. Ya, 4 bulan itu. Nah, di usia itu ditiupkan ruhnya oleh Allah. Pertanyaan Bunda, ruh suci tidak? Suci. Karena yang meniupkannya Allah. Nafs ini masih suci atau sudah kotor? Suci. Datang ruh. Ya gambaran ini Mbak ya, ditiupkan. Suci ketemu suci karena ini diciptakan oleh Allah dari bahan-bahan yang suci. Ditiupkan ruhnya suci, yang meniupkannya juga yang maha suci adalah Allah. Paham sampai di sini? Paham ya? Suci. Paham ya? Kira-kira dalam keadaan suci sudah kotor belum qalbunya? Dalam keadaan suci sudah kotor belum qalbunya? Yakin dulu atau yakin? Ulang. Dalam keadaan suci ini sudah kotor belum qalbunya? Belum. Masih suci. Ya, jiwanya masih suci. Nafsu kita artikan dulu jiwa. Kita pinjam bahasa yang umum biar kita mudah memahami. Nanti kalau Bunda Teteh pembedaran diksi kalimatnya sudah lebih lagi kita jelaskan artinya. Nama bismillah kacau. Nah ini aja dulu jiwa. Suci, ruhnya suci dong, belum terkena apa-apa. Oke? Diturunkanlah kita ke muka bumi. Prosesnya disebut Lahir. Wah, supaya tahu penyakit hati dari mana mimitina. Prosesnya disebut Lahir. pada saat ini sudah ada pengaruh? Belum. Pada saat ini sudah ada pengaruh.
Sok emut-emut lah. Ada lah. Pada saat ini lahir sudah ada pengaruh. Ada. Ada yang ada boleh ngacu. Yang tidak ada, Yang lain malah yang bingung. Yang bingung ngacu. Apa? Sudah ada pengaruh. Sudah. Siapa yang mempengaruhinya? Ayah ibunya. Nah, ketemu sekarang. Nah, bagus. Jadi nanti ibu ketika melihat anak lada morok ini itu rada-rada, jangan disengor. Langsung balikan, saya buatmu gitu teh. Mama jangan lihat Devi ya. Lihat Bunda Devi aja. Hati-hati, hati-hati. Ibu jangan memvonis anak. Karena ada pengaruh kan. Siapa yang mempengaruhi pertama? ayah. Hati-hati. Ibu jangan vonis, apalagi ibu memaksa anak kudu kasih kolom. Psikolog akan dijadikan oleh ibu sebagai pelantara kalau punya masalah bila anak yang meminta, bukan kita yang memaksa. Catat baik-baik, itu hadis kok. Perhatikan komunikasi ibu dengan anak dari sejak mulai dia dilahir, dari sejak dia lahir. Gimana komunikasinya? Kedekatannya. Hati-hati. Bicara ini ya Allah. Semua kababan. Luas bu mataku, maka tadi Bunda bilang di awal ngaji matong baperan. Kelamun baper mau datang deui, nah loba kasinggung. Pertanyaannya mau berubah tidak kan itu? Enggak ngaji enggak rugi ya Bu Evi ya. Tapi mau ngerti nggak sih hidup? Mumpung diberi kesempatan oleh Allah. Karena ibu hari ini duduk di sini mendengar materi ini bukan karena materi yang dibuat dengan tema, tapi Allah mengizinkan kita membuka kecerdasan ini. Organ tubuh, oh ya Allah, Engkau tetapkan itu. Ya pokoknya kalau sudah begitu nikmat ya menjalani kehidupan. Us, ada yang mempengaruhi di sini? Ada. Siapa? Ayah lagi. Hadisnya Pak abawaku yuhawidani wa yunajisani wa yunasirani wa yumajisani, maka ayah ibu lah. Walaupun kata para istilah hadis bukan ayah ibu tapi lingkungan lah yang nanti membentuk dia jadi Yahudi, dia jadi Nasrani, dia jadi Majusi, kan gitu, dibentuk. Gak ada ibu muslim ngajarin anaknya kamu kudu wawuh dengan gereja, gak ada. Gak ada kan? Tapi dia pacaran dengan non muslim. Suatu waktu dia ajak aku ibadah dulu ya, kamu nunggu di mobil. Tapi kan ngedenger rosario no dibacakan di situ. Rosario itu doa tahajud kalau kita. Kayak saya belajar bu, saya hafal kok doa rosario. Jadi doa khusus lah kayak kita tahajud duha gitu. Boleh terusnya mau diajarkan di dia, mau umurunan ngajarkan gitu di masjid sok aneh wae. Walaupun ternyata ada orang yang sholawatan di gereja, aneh lah, kita teh gering gitu teh. Bener nggak? Nah, oke, dan dipengaruhi ini. Maka kalau kita ingin tahu nanti saat kita lahir atau anak-anak kita yang lahir seperti apa dan dari mana mulainya penyakit hati ini kena dengan virus itu, tengok peran ini. Catat baik-baik hari ini. Tolong jangan pernah ada yang hadir di sini seorang pun lalu mengumpan balik menyalahkan orang tua. Demi Allah, saya katakan Anda sakit bila melakukan itu. Karena boleh jadi orang tua kita dulu belum teredukasi, orang tua kita dulu belum banyak kajian-kajian seperti ini. Sampai Quran mengatakan di surat Luqman, wa in jahadaka alla an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Jika engkau bertemu orang tua mengajarmu memusyrikan Allah dan kamu tidak tahu ilmunya, jangan taat tapi tetap hargai mereka. Jangan ada pulang dari sini kemudian hadir rasa mama saya dulu teh datang ngajarkeun ini gitu. Jangan.
hati-hati, awas Anda sakit. Ini kita pelajari hanya supaya kita tahu dari mana masuknya yang disebut penyakit hati. Ini baru dasar. Kita belum masuk ke materi. Ya, ada pengaruh di sini. Ada nafs, balik lagi, jiwa. Kalau pengaruhnya baik, maka jadi mutmainnah. Di surat Al-Fajr ayat terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jika pengaruh baik, maka nafs ini jadi mutmainnah. Tulis ya, mutmainnah. Di surat Al-Fajr ya, Quran surat Al-Fajr ayat terakhir. Nanti cari surat Al-Fajr ayat terakhir. Sudah hafal ayatnya. Mutmainnah. Jadi kalau teteh udah nyari di rumah teh ditempelkan tak ayatnya teh supaya ingat kita. Oke. Tapi bila pengaruh itu, ini apa? Bukan ayat ibu, kita artikan lingkungan. Setuju ya? Karena ada lingkup. Karena ada ya ibunya baik ke gue, pengaruh lingkungan. Baik, tadi kalau baik jadi apa? Mutmainnah. Kalau buruk, kan hidup papasan. Ada baik, ada buruk. Kira-kira pengaruh itu lebih banyak baik, lebih banyak buruk? Jujur aja lebih banyak buruk. Jangan dikira ibu-ibu yang di sini ini tempatnya baik, masjidnya bersih, kajiannya kajian yang baik-baik. Ya kan, pakaian kita baik. Karena ya pengaruh buruk teh. Ujuk-ujuk sampai bersihin HP nak. Ada kan yang HP-nya bersih, makanya mulai isin di silent. Atau silent. Isi berkali-kali ayo. Yang menarik sih di perjalanan umroh yang mana ya? Orang Indonesia saya yakin. Terus orang Turki apa mana gitu. Indonesia mencek orang naon sih HP-na Sophia. Makanya silent. Ada yang bila buruk jelek, bahasa Arabnya su'ul khotimah. Lawannya husnul khotimah. Su'un itu jelek ya, buruk, tidak baik. Nah, sekarang kembali, sudah ditulisnya nafs tadi bersih atau tidak? Bersih. Baik. Tapi dipengaruhi oleh sesuatu yang buruk. Buruk bahasa Arabnya su'un. Maka nafs ketemu dengan su jadi nafs. Ini Quran surat 12 ayat 53. Inna nafsa la'amaratum bis-su. Surat Yusuf ayat 53 paling atas. Jadi TRV kalau ada ibu hamil hayang boga anak lalaki dipamacakeun surat Yusuf. Kade aya surat ayat ieu loh. Jadi koyong anak perempuan dipamacakeun cek Maryam teh anak saya dia lalaki kata ulang salah. Kamu kayak anak AWW macam Maryam anak saya ge Jahiliyah. Zaman jahiliyah. Sekarang kita sudah tahu. Maryam anaknya laki-laki apa perempuan? Nabi Isa kan? Terus yang mau anak perempuan macak Maryam, cek Maryam, aduh punten pangwartosnya saya kayak ngalahirkan ya. Tapi saya ingin anaknya perempuan baca Ali Imran. Kan Maryam anak Imran dong. Nah itu jadi ingatkan Ali Imran. Kalau nggak geder kan Maryam. Nah itu yang maksud Bunda, jangan pernah mencampur adukan budaya dengan syariat. Itu yang maksud Bunda tadi. Nah, nafs tadi bersih, ya baik, pokoknya mah belum ini. Tapi saat lahir ada pengaruh kan?
Pengaruhnya itu tidak semua baik, kata Teteh. Kalau baik jadi mutmainah, kalau buruk jadi muncullah nafsu. Pertanyaan Bunda, penyakit hati itu biasanya melalui pintu mana? Nafsu. Bener nggak? Kamu sekarang oh dia sumber nate ketemu kamu ya. Jadi dari mana penyakit hati itu? Dari nafsu. Ya. Nah, kenapa disebut penyakit hati? Nanti ada al-ain, ada sum'ah melalui telinga, ya. Kemudian ada ria, gibah melalui mulut. Banyak nanti turunan-turunannya, kita akan bahas nanti, kita lanjutkan. Tapi dasarnya dari sini dulu. Menurut Quran, nafsu itu sering mengajak kepada baik, sering mengajak kepada buruk. Buruk yang tadi di Yusuf 5:3. Inna nafsa la amaratum bisu. Si eta mah memerintah nate pada keburukan. Ya. Sebenarnya mah biasa-biasa ketemu sering, biasa-biasa. Bahkan suaminya teh sekantor, sebagian gitu ya. Ini ditakdirkan oleh Allah naik jabatan dapat saya atau noya. Yang pendampingnya mulai kasakusuk itu karena silingna ini itu. Kira-kira yang bicara itu jiwanya yang mutmainah atau yang subnya? Dipengaruhi lagi oleh yang lain. Hati-hati. Nah, maka tadi di awal sudah kita bahas sebagai prolog awal. Untuk bisa masuk pada materi ini, nanti kita akan tahu dari mana dia masuknya, melalui apa. Nanti kita akan menemukan ada satu pintu yang selalu menjadi bidikan target dia, namanya sudur. Di mana menemukan kata sudur? Sudah allati yuwaswisu. Saya gambarkan dulu sedikit ya sebelum kita closing. Hatinya jangan cinta ya, bulat aja. Nih gambaran hati. Ya, nah tapi kan itu ceksa, kan belum pernah lihat. Kita mah gambaran ngumpul. Bentuknya seperti inilah, ini hati misalnya. Nah, dia kan berada di organ dulu kita bicaranya. Dari atas kita ada tenggorokan, ada mulut dulu, ada mata, mulut, tenggorokan, rongga dada. Disinilah ada yang disebut ini hati. Secara organ, fokus. Nah, dari sini ke bawah, ini kan masuk organ perut nih. Betul nggak? Organ perut. Nah, biasanya yang masuk dari atas melalui mata, tenggorokan dan yang lain-lain ini ada kan buruknya tadi. Kalau makanan yang nggak begitu halal, kalau minuman dan yang lain-lainnya, kalau yang itu masuk tenggorokan, ya. Kalau ke mata penglihatan, nanti muncul angin, gitu. Ke telinga yang lain. Ini kan ada di tengah-tengah. Kalau makanan lewat set langsung ke perut. Makanan kan nanti kan tidak ada orang mules di hati. Mules nama di mana? Perut. Tapi yang lama disembuhkan di mana? Itu dia. Saya jatuh di Pak Hega. Mana ada bapak-bapak kan bebersih. Jadi begitu saya datang, biasa ibu teh ibu jeung dipoto mah. Jeung nu ini itu jadi ada terapan kecil, nggak kelihatan kaki Bunda Devi belum ngangkat, jatuh saya. Bapak-bapak sibuk nyariin betadin dan yang lain-lain lah judul namanya. Ditanya, Bunda ada yang sakit? Ada, di mana di sini? Nah, apa jatuh eta? Sakitnya nggak seberapa. Malu sakitnya nggak seberapa, malunya yang besar. Gitu kan? Masya Allah. Terus kata ibu-ibu, inspirasi banget sih Bunda mah kalau ngomong. Nyapan lutut mah bisa dipaksakan kan? Ceramah ya udah saya kasih kursi aja duduk gitu aja, memang memar di sini.
duduk gitu kan, darah memang berdarah terus sobek si celana yang ini terlegging teh umurnya tarik tadi tehnya gitu. Tapi kan yang lebih sakit di dia. Malu. Ibu-ibu ada jatuh sakit. Ya, oke. Nah, ini lewat ke sini. Si ini teh udah dari sini, dari di hati ini teh. Tapi ini kan tidak berdiri sendiri, ada yang disebut gerbang. Gerbang hati. Kata Quran sodrun namanya. Gerbang itulah yang dititipkan oleh Allah. Awas, kunci. Maka kenapa ketika kita makan harus duduk, minum harus duduk? Karena menutup gerbang itu dari ketukan-ketukan syaitan. Fokus, awas. Kita bicaranya sedikit rada tinggi lah. Karena ini teh perkuliahan S2 ilmu tafsir ahkam. Saya S1 tafsir ahkam dapat 2 semester, di S2 3 semester. Itu jadi 5 semester. Ini dikasihin ke ibu dalam jangka waktu saja, dipaksa sina asukan teka hati ge wajar. Gitu kan? Oke. Ada pintu namanya sodrun. Maka kata Allah, kunci dengan apa? Dengan ibadah, dengan sholat, dengan amal soleh. Nanti bu, gerbang itulah yang terus dibidik oleh setan. Kalau bahasa Bunda mah diketuk terus, tutup terus gerbang itu. Makanya pisudurinas alladzi yuwaswisu itu yang dibidik oleh setan itu. Di gerbang itu, bobol aja gerbang itu, masuk semuanya. Bobolnya dengan apa? Pengaruh. Yang tadi, yang di sini kan ada baik, ada buruk. Kalau baik ya mutmainnah, kalau buruk, ibu lagi baik nih, katanya nih sudah urusan orang. Hargai dia sebagai manusianya. Kok dia datang ya padahal dia kayak ini sudah dia ingin tobat kok. Udah terima aja. Jangan sampai ibu ada jamaah baru, ternyata ada ibu yang tahu masa lalunya langsung bisa sudah terima, sambut, peluk. Dia mau merubah diri kok. Dia mau jadi baik. Benar nggak? Kan kita tidak tahu di dalam hatinya. Makanya ada pepatah, dalamnya lautan masih bisa diselami, dalamnya hati manusia ada orang yang tahu. Sudah, kalau datang jamaah baru dan ada ibu yang tahu dia punya masa lalu, sudah nggak usah dipublish. Nanti yang sakit itu ibu. Dia mau cari perubahan untuk lebih baik, nah kita yang kena distract, jadi ngoceh. Kan nanti teman yang ini, emang dulu tahu saya masa SMA, padahal saya SMA sekelas, benar nggak? Dia yang pernah kotor mau berubah menjadi baik, kenapa kita yang dikategorikan baik malah ngotorin dengan sikap menilai orang itu? Aneh. Ya, kunci, diketuk terus. Iwaswisu dulu, diketuk, ambrol bu, hati-hati. 14 kita banjir. Makanya kunci dengan rapat. Pertanyaannya, bagaimana cara menguncinya? Seperti apa? Kapan syarat-syarat mengunci itu? Lebih bingung kan kita bahas. Kita baru sampai kenal dulu visi dan misi. Ibu belajar seperti ini jenuh? Berat kan? Yang merasa berat boleh lanjut. Yang merasa berat boleh. Berat nggak sih? Berat? Jangan dipikul bu, dicerna. Yuk kita belajar. Ya, insya Allah. Terima kasih sekali lagi kepada pengurus yang sudah selalu mencari tema-tema yang mengedukasi kita. Insyaallah nanti kita akan turunkan apa itu sum'ah, apa itu ghibah, apa itu ain, dari mana sumbernya sum'ah, dari mana sumbernya ain, dari mana sumbernya ghibah. Terus kita akan turunkan, tapi kurikulumnya tentang ayat-ayat Al-Quran. Saya nggak akan membiarkan ibu menurunkan pembahasan ini arah.